Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu di Masjid Al-Muhajirin Solo Baru dalam kondisi beriman dan bisa melaksanakan keislaman yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Yang kedua, mari kita berkirim sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya saya memiliki satu kitab kecil yang cukup bagus yang akan saya bahas, tapi saya teringat dengan kejadian yang baru-baru ini viral, yang kalau tidak kita bahas dari kacamata kajian keislaman, kemungkinan besar kita akan terjerumus dalam pikiran sesat yang sukanya menyalah-nyalahkan. Jadi saya tergelitik untuk menyampaikan hal ini. Kejadian itu apa, Bu? Yang lagi viral kemarin? Dereng sahur toh. Oh sampun. Oke, kita ulangi bersama sahurnya. Kejadian yang lagi viral banget itu kemarin. Kira-kira tentang apa, Pak? Tentang robohnya sebuah bangunan di pesantren Al-Khazimi, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini akan saya bahas. Harapannya apa? Harapannya agar kita bisa berpikir dan bersikap dengan baik. Bisa berpikir dan bersikap dengan baik. Dalam suatu ayat, setiap ada kejadian di dunia itu, maka kejadian tersebut tujuannya adalah untuk membuat kita bertobat. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah engkau lihat bahwa sebenarnya Allah SWT itu akan memberikan musibah di atas dunia ini,
marratan, entah itu sekali, au marratain, atau dua kali, summa la yatubun, enggak tahunya manusia-manusia itu masih tidak mau bertobat. Walahum yadzakarun, enggak tahunya juga mereka masih tidak mau berzikir. Ini berarti tujuan utama dari musibah adalah untuk taubat dan zikir tujuannya. Tapi masih ada orang yang tidak mau seperti itu. Itu konsep ayat ya. Konsep yang dikeluarkan dalam sebuah ayat. Maka otomatis setiap kejadian yang menimpa siapapun di antara kita tujuannya dua itu. Taubat dan zikir kepada Allah SWT. Tuh. Tapi coba bayangin Pak, coba. Netizen itu berkomentar dengan komentar yang sangat apa ya istilahnya? Liar. Bubarkan pesantren. Nah itu kan. Wah, kalau tidak segera kita tulungi pikiran orang itu, dia yang celaka, malah yang komentarnya yang celaka. Walaupun yang kena musibah juga, namanya kena musibah lagi payah-payahnya malah dibully kan, siapapun dia kan gitu. Maka komentar-komentar ini, siapa tahu tangan kita gatel kemudian kita ingin komentar juga. Seandainya pun kita harus komentar dengan komentar yang baik. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dikeluarkan oleh kita kecuali ada raqib dan atid sebagai pencatatnya. Itu pasti. Jadi hati-hati. Sampai ada yang menghina ya. Kiainya naik Mercy, wah, ya kan? Gedungnya roboh. Sodakohnya elit, bangun pondasinya sulit. Menghina seperti itu terus di komentar-komentar itu. A'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan siapa pelakunya, menunjukkan siapa yang menulis itu, menunjukkan warna si penulis itu. Jadi warna tulisan kita, warna tulisan kita ini menunjukkan warna siapa diri kita. Oke ya, kita akan bahas ini insya Allah. Insya Allah dalam kajian pagi ini. Saya ada sebenarnya kitab baru yang mau saya hadirkan, tapi teringat kisah ini, maka beberapa kali saya ngisi, saya bicara tentang itu. Salah, insya Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum itu semua mari kita betul-betul menyadari bahwa Allah SWT pada kesempatan ini, saat ini juga memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Aman, tentram, iso ibadah, sehat, anak putune sehat, istri kita sehat, semua kita sehat, bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Itu luar biasa itu luar biasa sekali. Jangan dikira itu bukan kenikmatan besar. Walaupun terkadang kenikmatan ini akan bisa sangat dirasakan untuk orang yang kalau orang itu dicabut kenikmatannya atau dibuat sakit dulu. Ya Allah, ternyata ini saya mangkat neng masjid ki penak banget. Saya terbaring sakit di rumah sakit atau terbaring sakit di atas kasur, arep ngadeg ora iso gitu kan. Baru bisa merasakan, ya Allah ternyata nikmat sekali kemarin itu. Ternyata. Maka mari kita bersyukur atas nikmat Allah ini. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita dengan peringatan yang cukup keras. Apa peringatannya? Peringatan fikir kita, peringatan kalbu kita. Apa kata Rasulullah SAW? An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa kata Rasulullah? Afdhalu ma u'tiya bihil abdu fid dunya al-Islam wa afdhalu ma u'tiya bihi fil akhirah ridwanullahi azza wa jalla. Rahul imamu al-Baihaqi fi kitabih Syu'abil Iman. Wa qala al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala hada hadithun hasanun bi isnadihi as-siqati. Wa qala al-Imam al-Iraqi hada hadithun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik afdhalu ma u'tiya bihi al-'abdu fi dunya, bahwa sebaik-baik yang diberikan Allah SWT kepada manusia di dunia ini Islam. Wa afdalu ma u'tiya bihi fil akhirah ridwanullahi azza wa jalla, dan sebaik-baik yang diberikan Allah kepada manusia di dunia di akhirat adalah ridwanullah, ridha Allah azza wa jalla. Pak Bu, sehat. Kalau yang nerima sehat itu orang Islam, apa yang terjadi? Syukur. Sakit, kalau yang nerima sakit itu orangnya Islam, apa yang terjadi? Sabar. Jenengan dikai duit okeh, nek sing dikai duit okeh itu orang Islam di sini, Islam di seluruh tubuhnya. Kira-kira apa yang terjadi? Syukur. Dampak dari syukurnya adalah bagi-bagi. Dampak dari syukurnya adalah tidak sombong. Dampak dari syukurnya adalah tidak ujub. Ini harta bukan hartaku, tapi hartanya Allah. Karena ada orang yang ngomong, kalau bukan aku yang kerja, aku nggak kaya ini, nggak sekaya kayak gini nih. Nah itu ujub. Jadi kalau Islam itu sudah menjadi satu hati dengan kita, ada satu pikiran dan satu tubuh dengan kita, maka itu baik sekali. Kita mau sakit, kita mau tidak sakit, kita sedang lapang, kita sedang tidak lapang, apa yang terjadi? Antara syukur dan sabar. Maka sesuatu yang terbaik yang diberikan Allah kepada manusia di dunia adalah Islam. Ini mahal banget harganya, bahkan gak terkira harganya. Ya, semoga kita dan anak cucu kita dan keturunan kita tetap berada di dalam hidayah Islam ini. Allahumma amin. Namun sebaliknya, sebaik-baik hidayah, sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada manusia di akhirat adalah ridho Allah. Ridho Allah SWT. Jadi kalau Allah sudah ridho, selesai urusan. Kalau Allah sudah ridho, apa yang terjadi? Segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Bu, jenengan gadah garwa nggih? Pak, jenengan gadah garwa toh? Garwa niku bahasane leres nggih saya nggih. Basa Jawa maksudnya. Punya suami, punya istri, punya. Coba bayangkan ketika istri Anda ridho sama Anda. Coba bayangkan ketika suami Anda ridho sama Anda, apa yang terjadi? Enak banget kan? Hidup itu nyaman, tentram. Bahkan sebelum kita membutuhkan sesuatu itu seakan-akan dia sudah tahu aja bakalan ngasih kepada kita. Iya kan? Umpamanya istri atau suami itu matur kepada salah satunya, saya butuh ini, ayo, ini mumpung ada uangnya, dikasih, karena ridho. Coba kalau nggak ridho, ya 1000 alasan untuk menolak itu. Tapi karena ridho, bahkan sebelum minta pun terkadang kalau kita sudah ngerti, kita akan kasih itu. Akan kita kasih. Atau kalau ukuran ridho itu
segala sesuatu yang membuat pasangannya nyaman dan tentram dan tidak harus berukuran materi. Apapun yang dilakukan oleh istri kita atau suami kita itu semuanya nikmat, semuanya nikmat, tidak ada yang salah. Karena apa? Ridho, ya kan? Karena apa? Ridho. Seorang ibu terhadap anaknya, kalau ibu itu ridho banget kepada anaknya, anak itu disayang opo bae ya tetap di kayak ini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau seorang hamba itu Allah SWT ridho banget kepadanya. Seorang hamba Allah itu ridho kepada hamba tersebut. Yang tersedia adalah Allah akan berikan apapun yang dia inginkan. Sampai-sampai saking dosanya orang itu berharap, sampai-sampai tidak berharap untuk dapat melihat Allah. Dia hanya berharap mendapatkan ampunan. Tapi apa yang terjadi? Allah SWT malah memberikan kelebihannya. Yuk diampuni, yuk dipersilahkan untuk melihat wajahnya Allah. Nah ini luar biasa. Ini namanya ridho. Kemudian yang kedua yang harus saya ingatkan, sebelum saya masuk dalam kajian nanti adalah kita ini hidup di zaman yang fitnahnya itu sudah seperti malam gelap gulita di tengah-tengah kita. Kita nggak punya senter, kita nggak punya cahaya apapun, nggak ada cahaya yang bisa membuat kita menjadi melihat dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu, Rasulullah SAW bersabda, nah ini, badiru bil a'malis salihah fitanan, badiru bil a'malis salihati fitanan. Jadi fitan ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia badiru fitanan bil a'mali sholihah, seliplah fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman bil a'mali sholihah, dengan amalan-amalan soleh. Seliplah itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Selip? Oh bukan. Nyalip. Apa bahasa Indonesianya? Dahuluilah ya. Tak salib, bukan salib gini. Apa namanya? Jadi Valentino Rossi menyalip Marquez namanya, itu namanya menyalip ya. Badiru itu menyalip. Badiru fitanan, berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini saliblah. Nanti di akhir zaman akan muncul fitnah yang begitu besar. Cara menyalipnya dengan apa? Bil a'mali sholihah, dengan amalan-amalan yang soleh. Kaki to'alail mudlim, fitnah-fitnah yang kamu salib tadi sifatnya persis seperti malam yang gelap gulita. Gelapnya minta ampun. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah itu berdampak pada ada seseorang yang paginya muslim, sorenya kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya mukmin, paginya kafir. Saking beratnya fitnah itu. Saking beratnya fitnah itu. Bayangan kita fitnah apa ya? Yang membuat seseorang paginya muslim, sorenya kafir. Fitnah apa ya Pak ya? Apa kira-kira? Ayo tebak-tebakan yuk. Nanti yang bisa jawab boleh minum 2 gelas. Apa Pak? Apa ya kira-kira fitnah yang membuat seseorang paginya mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya justru kafir? Fitnah hawa nafsu. Hawa nafsu wangel banget dilawan. Subuh sholat,
luhurnya ninggalin sholat gara-gara ngejar dunia, sorenya ninggalin sholat gara-gara ngejar dunia. Terus kapan sholat luhur sama asar? Sampai maghrib. Berani meninggalkan sholat hanya gara-gara ingin mendapatkan jam kantor, tidak dimarahi bosnya. Lah bosnya iso ngopo sesuk ning akhirat? Tidak bisa apa-apa. Allah yang akan menanyakan kepada kita, kok kowe ra salat ngopo? Tak tutuk ya, rampung. Hawa nafsu ingin mendapatkan harta. Hawa nafsu ingin mendapatkan jabatan. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, fitnah-fitnah hawa nafsu yang ada di akhir zaman kelak akan semakin besar. Seliplah gitu loh. Seliplah fitnah-fitnah itu dengan beramal soleh, membiasakan diri beramal soleh. Wong kini wis biasa beramal soleh, walaupun kadang hawa nafsu masuk karena kebiasaannya. Kebiasaan ini tanpa sadar atau bahkan di bawah sadarnya membuat dia tetap melakukan perbuatan soleh. Awalnya agak susah membiasakan diri untuk sholat duha. Tapi terus kalau wes ya istilahnya nek kata orang angka 40. Angka 40 itu sesuatu yang istimewa. Angka 40 Pak ya. Nek wes 40 dino setiap hari Anda tidak ninggalin sholat duha tadi, Anda akan mempunyai kebiasaan unik, yaitu apa? Ya terus sholat duha. Caranya 40 hari pertama tidak boleh putus. Tidak mewajibkan sholat duha loh ya. Tapi untuk riyadhah nafsiyah, untuk mengolahragakan jiwa. Jenengan pengen olahraga ini kalau nggak niat juga nggak bisa toh. Aku pendak dino, pendak bar subuhan, melaku. Nek orang dipaksa kan lagi boten sakit toh. Tapi kalau sudah 40 kali melaku pendak esok bar subuh, apa yang terjadi? Nek orang melaku rasanya enek sing kurang. Sama gitu juga. Jadi riyadhah itu bukan cuma riyadhah badan saja, tapi ternyata ada riyadhah nafsiyah. Ngerti nggih? Riyadhah itu artinya olahraga, bukan cuma olahraga badan tapi olahraga jiwa juga. Ngoten Bu. Sudah 40 hari, maka insya Allah yang hari ke-41 berikutnya itu sudah menjadi kebiasaan. Engkau nek ora duha, enak sing abut banget. Akhirnya mau tidak mau sholat. Nah, ternyata kebiasaan ini mampu menghilangkan fitnah-fitnah yang akan muncul kelak. Kemarin 2 atau 3 pertemuan yang lalu saya menyampaikan di sini. Di sini ada 7 fitnah di akhir zaman yang bakalan hilang gara-gara kita memiliki kebiasaan berpuasa. Masih ingat ya? Masih ingat betul Pak? Sembuh gue, dicek lagi di YouTube-nya itu. Ada 7 perbuatan fitnah di akhir zaman yang hilang gara-gara kita memiliki kebiasaan berpuasa sunnah. Kan begitu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk hawa nafsu untuk berkomentar, termasuk hawa nafsu untuk menuliskan sesuatu dan mempublikasikan tulisan itu sudah jadi fitnah baru ini, hawa nafsu baru hari ini. Kalau nggak berkomentar kayak nggak punya kayak nggak eneng ajimi, karena setiap hari dilihat orang, apalagi menghasilkan uang. Gitu sekarang kita mempublikasikan sesuatu, kemudian publikasi ini apapun lah membuat orang menarik, kemudian followernya banyak, dilihat sampai ratusan juta kali umpamanya, berjuta-juta kali umpamanya. Saya buat video yang menarik, menurut saya menarik dan bermanfaat, video tentang saya punya
saya punya kajian di Masjid Muhajirin, di share kemana-mana, sing delok wong 100 Pak, bukan 100 juta, 100 orang. Iki wis oke. Di saat ada orang lain hanya sebatas membuang squishy tahu ya, squishy mainan boneka dibuang di dalam kloset, lesing delok ngantek 30 juta 20 juta, padahal nggak manfaat. Gara-gara itu kemudian orangnya pengen saja membuat video-video yang dipublikasikan karena memang menghasilkan duit. Zaman TikTok kan, zaman Instagram menghasilkan duit, bahkan saat ini ada yang disebut dengan selebgram, seleb TikTok. Nek dulu aktor ya, aktor TV, nah ini aktor TikTok, aktor Instagram. Wah, langsung dapat duit banyak. Jadi kalau nggak hati-hati, fitnah ini luar biasa. Wah, ini harus kejar tayang, luhur nanti 12:30 harus segera tayang. Wah, dia mencari waktu bicaranya sampai sholat keri ketinggalan, bahkan nggak dilakukan. Hati-hati Pak, fitnah ini seperti ini begitu mengerikan. Kejadian yang baru saja terjadi, rubuhnya itu ini menjadi penanda buat kita mau tobat atau kita mau terus dengan kelakuan jari-jari kita. Biasanya setiap kali ada kejadian langsung komentar keluar jret gitu kan, nggak mikir sih, sampai ada yang ngomong jarimu harimaumu, plesetan dari mulutmu harimaumu gitu kan, jarimu harimaumu, mulutmu adalah harimaumu, mulutmu adalah macanmu, jarimu adalah macanmu, ya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak harus di dunia, di akhirat juga pasti akan kembali kepada kita. Nah sekarang ikhwati fillah, pada saat kejadian ini ada, ingat konsep seorang muslim menghadapi kejadian ini tujuan pertamanya adalah tobat. Bagi mereka yang diberikan musibah sekelilingnya atau orang yang berkaitan dengannya, tobat dan berzikir. Bagi orang-orang yang melihatnya yang tidak ada kaitannya dengan ini, hati-hati nih, Anda juga tetap tobat. Siapa tahu mampir kepada Anda, siapa tahu musibah ini datang kepada Anda, atau setidaknya berzikirlah dalam komentar-komentar yang Anda akan keluarkan. Awala yarawna annahum yuftanun, tadi ayatnya. Tapi Masya Allah, masyarakat di Indonesia ini saking terbiasanya dengan kondisi kondisi mudahnya memberikan berita, mudahnya berkomentar, ya kan? Apa yang terjadi? Terbelah manusia ini. Nek saya mengatakan satu munafik kafir, yang satu lagi muslim. Manusia terbelah di situ. Dan keterbelahan ini semakin menunjukkan bahwa memang sifat manusia itu terklasifikasi, terpecah, yang siji muslim, siji kafir dan munafik. Bubarkan pesantrennya itu. Mosok duwe Mercy Benz, punya mobil Mercy, konstruksinya salah, lucu kan? Bahkan sampai pesantren yang tidak kena musibahnya pun dielek-elek. Ada pesantren yang para santrinya membantu ngecor itu dielek-elek juga, lucu. Yang ini si munafik, si kafir ini tujuannya bubarkan pesantren. Enggak pas lah, masuk santri wayai belajar, tujuan keluarnya belajar, dari rumah menuju sana belajar, kok malah disuruh nguli katanya, suruh nenteng cor-coran. Saya selama jadi santri, hal seperti itu menjadi sesuatu yang indah loh. Betul kata para kiai, kita bangun masjid besar, bangun pesantren besar, konstruksinya itu yang bangun arsitek. Hari ini kan sudah ada mix ya,
mobil mix itu. Dulu juga sudah ada. Tapi ternyata guru kita itu terkadang, walaupun tidak semua tempat kita cor bareng ya, ada beberapa tempat yang memang oleh kiai kita itu tempatnya itu biar pahalanya ngalir kepada kita. Cor-coran masjid Pak, lantai 1, lantai 2 gitu. Itu sing cor santri semua, surat ratusan santri. Dan itu hal yang wajar. Sesekali, tidak setiap hari. Oh ya makan minum masih dikasih. SPP-nya dikembalikan kepada santri dalam bentuk-bentuk itu. Ini luar biasa. Unsur keagamaan, unsur keukhuwahan itu muncul di situ. Dan kita hampir-hampir tidak merasakan kata-kata malas. Sakit ya sudah sakit, jangan ikut kalau sakit. Memang begitu Pak. Kondisi santri kita begitu. Dan itu nyaman di Indonesia itu. Siapa yang menganggap tidak nyaman? Yang tidak pernah nyantri dan hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu tadi. Sehingga menjadi orang-orang yang kafir dan munafik dalam memberikan komentarnya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa saya katakan mereka adalah orang-orang yang kafir dan munafik? Mari kita bahas dari sisi pemikirannya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan jangan terus nyalah-nyalahkan Tuhan, ngomong takdir, ini takdirnya Allah, itu kan? Kejadian ini takdir. Lah kalau bukan takdir apa namanya? Kalau bukan takdir apa namanya? Apakah seorang kiai ketika para santri itu ada di situ, kemudian santri ketika kiai membangun masjid itu tujuan bangun masjidnya adalah agar para santrinya kena robohan masjid? Ya tidak mungkin kan? Kita sama anak kita sama tetangga kita, aku pengen sesuk nek pas bangun rumah tonggone tak kayak yopo ben langsung tiba. Kan nggak mungkin begitu juga. Tapi ini ada orang tiba-tiba ngomong, jangan dong nyalain takdir. Semuanya disalahkan kepada Allah gitu. Nah, kalau bukan takdir apa namanya? Oke, sekarang mari kita bedah pikirannya. Kenapa ada orang bisa berpikir seperti ini? Saya bilang ini orang-orang sekuler. Kenapa munafik? Kenapa kafir? Ya karena sekuler. Apa itu sekuler? Ada yang tahu Pak? Bu? Apa itu sekuler? Sekuler itu gini, memisah antara hukum Allah yang bernama hukum syariat dengan hukum Allah yang bernama hukum alam. Ya, kalau sekuler yang hari ini sedang berkembang, makna dari sekuler adalah memisahkan pemerintahan dari hukum Islam. Memisahkan antara pemerintahan dengan hukum Allah SWT. Dipisah. Wes pemerintahan itu urusan manusia, hukum Allah itu cukup di masjid saja ya. Hukum Allah itu cukup di masjid-masjid saja. Namanya sekuler. Makanya ada pemerintah yang tidak mau Islam. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia mau dikatakan sekuler, kok hukum Islam juga banyak yang berjalan? Mau dikatakan Islam, kok banyak hukum Islam yang belum berjalan? Jadi masih 50-50. Apa contohnya? Di dalam Indonesia ini ada hukum, mohon maaf, suami istri kalau mau nikah bagaimana, kalau mau pisah bagaimana. Di Indonesia ini ada hukum bagi seorang muslim, kalau ketika orang tuanya meninggal mau dibagi dengan cara waris bagaimana. Itu hukum Islam berjalan. Jadi Indonesia tidak bisa kita katakan sekuler, tidak bisa. Karena hukum Islam berjalan di situ. Sekuler adalah memisahkan hukum Allah SWT dari pemerintahan. Itu yang sekarang berkembang. Tapi sebenarnya konsep utama dari sekulerisme adalah memisah antara dua hukum. Padahal dua-duanya milik Allah, yaitu hukum syariat dengan hukum alam. Apa contoh hukum alam? Contoh hukum alam adalah ketika kita melemparkan barang Pak, seret ke atas, apa yang terjadi? Barang ini kira-kira apa yang terjadi?
Halo? Ini saya lempar ke atas, seret. Apa yang terjadi? Jatuh ke bawah. Namanya hukum apa? Hukum kayak guru fisika saja. Hukum gravitasi, betul. Saya nanya, hukum gravitasi yang membuat siapa? Allah SWT. Setiap planet memiliki daya tarik ke dalam planet itu sendiri. Sehingga apa? Planet itu tidak saling bertabrakan. Ketika mereka memiliki daya tarik sendiri, dilindungi oleh atmosfer mereka, sehingga tidak ada tabrakan dan mereka tetap bisa berputar. Kan gitu. Pertanyaannya, yang menemukan itu siapa? Manusia. Siapa yang membuat dia menemukan? Allah. Allah mengilhamkan kepada manusia agar manusia bisa berpikir seperti itu. Itu hukum Allah yang terkait dengan hukum alam. Jadi hukum alam pun tetap Allah yang membuat. Jenenge banyu nek panas banget didih. Jenenge banyu nek kondisi kena dingin banget jadi beku. Namanya apa? Hukum alam. Siapa yang buat? Allah. Hati-hati, Pak. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dibuat menjadi kafir, dibuat menjadi ateis. Ada. Jadi ilmu pengetahuannya tidak sampai kepada Allah SWT. Ilmu pengetahuannya tidak sampai kepada bagaimana mentauhidkan Allah. Kalau ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mentauhidkan Allah, setiap ilmu pengetahuan berkembang ke sana kemari, tujuannya adalah Allah itu esa, beribadah. Jadi hukum alam ini diciptakan Allah untuk kemudian diberikan kepada manusia agar manusia beribadah. Persis seperti hukum syariat. Cah lanang auratmu sekian. Cah wedok auratmu sekian, tutup ya. Laki-laki perempuan kalau mau nikah caranya gini ya. Laki-laki perempuan nanti kalau kamu mau kalau ada yang meninggal boleh berwasiat. Nanti ingat ada warisannya ya. Bagiannya sekian-sekian. Itu hukum syariat, Pak. Jadi orang yang melaksanakan hukum Allah itu artinya orang yang melaksanakan hukum syariat berbarengan juga dia melaksanakan hukum alam, tidak menentang, tidak menggunakan salah satu di antara keduanya untuk saling dipertentangkan. Karena apa? Ketika saling dipertentangkan yang terjadi adalah kehancuran. Atau yang kedua, saya percaya hukum syariat tapi tidak percaya hukum alam, hukumnya jadi kafir. Iya kan? Atau setidaknya kalau kata-kata kafir itu hilang, hancur, gitu aja deh. Saya percaya hukum alam tapi tidak mau pakai hukum syariat, hancur juga. Contoh, saya beriman kepada Allah SWT dengan iman yang sangat kuat, akidahnya kuat sekali, tauhidnya kuat umpamanya. Menurut kita, karena mungkin pemikirannya masih segitu dapatnya gitu. Aku yakin kematian ditetapkan oleh Allah. Aku yakin Allah SWT menguasai itu semua. Aku nggak percaya sama hukum alam yang dibuat orang-orang kafir katanya. Karena pengetahuannya masih segitu. Gravitasi itu keluar dari mulut orang-orang kafir, katanya gitu. Hukum gravitasi itu keluar dari ilmu pengetahuannya orang kafir. Aku nggak percaya itu umpamanya ya. Aku yakin dengan hukum Allah SWT yang bernama syariat umpamanya. Saking yakinnya dia, aku yakin bahwasanya kematian itu di tangan Allah. Naik dia ke loteng lantai 8. Di lantai 8, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Dia lompat. Kira-kira apa yang terjadi? Dia lompat karena dia nggak percaya sama gravitasi. Menurut dia gravitasi buatan orang-orang kafir katanya begitu. Dia lompat dari lantai 8. Apa yang terjadi, Pak? Minimal lanjut, Pak. Minimal. Maksimal intaha. Selesai itu hidup di dunia. Karena menolak gravitasi ya. Karena menolak gravitasi, ya tetap namanya lantai 8 nih. Dhuwur banget ya. Kan gitu tuh. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, sekuler itu memisahkan keduanya. Muslim itu adalah orang yang mengintegralkan keduanya. Nah, sekarang dalam kejadian yang kemarin,
Kita harus berpikir sebagai seorang muslim yang mengintegralkan keduanya. Apa konsep, apa poin-poinnya ketika kita sudah jadi orang muslim ya, bukan jadi orang kafir, bukan jadi orang munafik, bukan jadi orang sekuler. Apa poinnya setelah kita mengerti? Yang pertama, jelas setiap kali ada kejadian Allah SWT menetapkan, itu jelas, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap kali ada kejadian, entah itu di dalam diri kalian atau di dalam dunia ini secara umum, sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang pertama. Konsep yang kedua, setiap kejadian tujuannya adalah membuat kita bertobat, membuat kita berzikir kepada Allah SWT. Konsep yang ketiga, poin yang ketiga adalah, ingat, kalau ada keburukan, mesti di dalamnya terkandung kesalahan manusia. Mesti terkandung ma'asaba min musibatin faminafsik. Kalau ada kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita, itu sebenarnya karena kita sendiri. Konsep ketiga. Berarti kemarin ada kesalahan dari kita enggak? Ada. Kita enggak akan menafikan itu. Tapi walaupun itu ada kesalahan dari kita, tetap Allah yang maha kuasa untuk mentakdirkan sesuatu. Tanpa Allah mengizinkan sel tertentu umpamanya, atau bakteri tertentu umpamanya, bakteri ini nggak akan gigit kita. Dia gigit kita karena Allah mengizinkan. Kan gitu. Virus ini sampai ke tubuh kita umpamanya. Kalau Allah nggak mengizinkan virus datang ke kita, Allah nggak akan membuat kita sakit. Tapi karena Allah menginginkan kita sakit dan menguji kita, virus itu datang kepada kita. Tetap ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Tetap ada. Ada saja peranan manusia yang salah dalam proses kejadian buruk. Itu pasti. Tapi walaupun seperti itu, takdir nggak bisa dihilangkan. Siapa tahu ada yang salah pada saat menghitung konstruksi. Siapa tahu. Siapa tahu semennya kurang. Siapa tahu batunya kurang. Bukan batu kali, batu apung umpamanya. Waduh, malah kacau ya. Atau mungkin besinya kurang dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti, tapi mesti ada kesalahan di situ. Kalau kesalahannya itu ditutup sama Allah, ngapain diungkit-ungkit? Kalau kesalahan itu nyata, tujuannya agar kita menghindarkan diri dari kesalahan itu. Kan gitu harusnya. Penjara kiainya karena lalai, karena sengaja umpamanya, ya tidak mungkin masuk sengaja. Ini sesuatu yang harus kita nalar dengan nalar seorang muslimnya kita. Yang terakhir Pak, apapun siapapun yang terkena musibah, kalau dia muslim syahid Pak, husnul khotimah. Setidaknya nih, dari video-video yang beredar, kita bisa mencermati beberapa hal. Yang pertama, orang-orang atau santri-santri yang wafat dalam korban dalam kejadian itu, husnul khotimah nggak Pak? Apa bukti mereka husnul khotimah? Buktinya apa? Satu, hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Muslim, Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Siapapun orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Kalau dia pulang ke rumah, maka otomatis label fi sabilillahnya hilang. Diganti dengan ibadah lain yang ada di rumah. Tapi kalau dia keluar rumah untuk tujuan mencari ilmu Allah SWT, maka dia fisabilillah. Santri ini dari rumah menuju tempat belajarnya tujuannya belajar. Orang tua mengirimkan mereka ke situ tujuannya belajar. Apa yang terjadi? Belum balik ke rumah sudah dipanggil sama Allah. Apa hukumnya? Bukan hukum wajib atau halal. Hukumnya apa? Mereka husnul khotimah. Maka orang tua kita harus tahu betul ini hadis ini, sehingga nanti pikiran kita berubah menjadi pikiran yang islami, bukan pikiran sekuler. Itu tanda pertama. Tanda kedua, Masya Allah, jangankan mereka husnul khotimah karena mereka sedang keluar untuk mencari ilmu. Subhanallah, mereka adalah orang-orang yang mati syahid.
Kenapa syahid? Karena mereka tertimpa reruntuhan. Pernah dengar Pak? Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, nguji pikirannya sahabat. Atadruna man syuhada'u min ummati. Sahabat-sahabatku, tahu nggak siapa di antara kalian yang tahu apa itu syuhada? Apa itu syahid? Sahabat akhirnya ada yang menjawab, ya Rasulullah, asyuhada'u man qutila fi sabilillah. Orang yang mati syahid adalah orang yang berperang di jalan Allah dan dia mati di jalan Allah itu. Mati syahid namanya. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, idzan asyuhada'u min ummati qalil. Kalau gitu, kalau dengan pikiran seperti itu, berarti orang-orang yang mati syahid di tengah-tengah umatku sedikit sekali dong. Tsumma kemudian Rasulullah bersabda, inna syuhada'a ummati lakatsir. Syuhada atau orang-orang yang mati syahid di tengah-tengah umatku itu banyak. Banyak banget, bukan cuma itu. Iya itu syahid. Tapi nek koyo ngono kuwi sithik banget. Kenapa? Wayahe perang emang banyak orang yang mau mati. Perang. Umpamanya ngepasti ada perang, Pak. Emang Anda siap, kita siap perang sampai mati? Jarang-jarang ada orang siap perang kan? Menyerahkan nyawanya. Kalau imannya udah kuat betul baru saya siap mati lah, itu beda lagi. Jarang ada orang mau mati itu. Jarang ada orang mau perang. Paling-paling saya siap perang. Ya kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, emang ada orang menyerahkan nyawanya secara sukarela untuk berperang di jalan Allah? Kebanyakan ada orang yang siap perang karena ada gajinya, ada duitnya. Banyak kan? Tapi bismillah, saya siap perang, saya siap mati di jalan Allah. Beda. Dan orang seperti ini sedikit. Kata Rasulullah, orang seperti ini sedikit. Kalau yang mati syahid di tengah umatku ini sedikit, ya rugi dong. Masa sebagai Rasul, sebagai Nabi tidak bisa membimbing umatnya untuk mendapatkan husnul khotimah dengan gelar syahid. Kok sedikit sekali? Aku pengen dong umatku yang mati syahid itu banyak. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, inna syuhada'a ummati lakatsir. Syuhada dari umatku itu banyak sekali. Al-gharaq syahid, al-haraq syahid, al-hadam syahid, al-mad'un syahid, man qutila duna mali syahid, wa man qutila duna dami syahid, man qutila duna dami syahid. Nomor 6. Apa itu? Pertama, orang yang mati karena terbakar. Orang muslim Pak, bukan orang kafir. Orang kafir mati terbakar jelas diadab. Sudah diadab sebelum diadab di akhirat. Orang muslim mati kebakar. Ngapunten, orang muslim atau seseorang muslim yang ketika dia mati kebakar bentuknya kayak apa? Gosong. Wih, masa kayak temen kayak mati ini gosong, ora rupo lah. Ya namanya kebakar ya gosong, ora rupo. Tapi komentar kita masih kayak golongan kiri tadi. Ih, masa kayak temen. Emang ada sesuatu yang dibakar nggak terbakar? Nggak ada kan? Kecuali Allah menetapkan itu sebagai sebuah mukjizat Nabi Ibrahim. Sesuatu yang dibakar mesti kebakar. Itu hukum alam. Wajar dong ketika ada anak atau seseorang terbakar bentuknya kayak gitu. Tapi untuk apa kita ngomong kasihan? Kasihan. Justru kita yang kasihan. Ini orang yang sudah meninggal dalam kondisi terbakar, syahid kalau dia muslim. Kan gitu. Syahid dia. Justru kita yang kita kasihani. Bener nggak nih kita nih? Mau matinya bener nggak nih kita? Yang pertama terbakar, yang kedua tenggelam. Ada orang tenggelam, gimana bentuknya? Gelembung, kulitnya rusak. Ya namanya orang tenggelam mesti gitu dong, apalagi kena karang. Iya kan, kena karang-karang di pantai dan sebagainya. Itu kalau tenggelamnya di pantai. Walaupun tenggelamnya di sumur, kalau dia tenggelam ya syahid, saya bilang. Syahid ya. Asal muslim ya. Ustaz, ketika dia di sumur itu sebelumnya dia maksiat. Ya justru Allah menghentikan maksiat itu dengan cara mensyahidkan dia. Gitu loh. Orang tenggelam itu sakit, terbakar itu sakit. Sakitnya dia yang meninggal ini menjadi pelindung dia untuk tidak diazab di akhirat atau bahkan menghilangkan azab itu atau setidaknya mengurangi azab itu.
Yang kedua, yang ketiga apa? Al-hadam, terkena reruntuhan. Orang mati terkena reruntuhan syahid, Pak. Muslim, Pak, muslim ya. Kalau muslim saya tidak bicara itu. Kalau nggak muslim saya nggak bicara itu. Yang keempat, orang yang mati terkena wabah. Beberapa waktu yang lalu wabah COVID. 40 hari. 40 hari sakit saya. Saya kemudian banyak diskusi dengan Pak Ridwan dulu. Saat ini gimana? Saya dapat COVID Pak Ridwan, saya lupa. Probiotik gitu, probiotik. Alhamdulillah banyak membantu. Sama kondisinya seperti itu. Tapi ternyata ada banyak kawan kita, sahabat kita yang gara-gara COVID dia wafat. Saya masih hidup nih. Gitu. Pengalaman dapat COVID itu ya Allah 40 hari 40 malam ini pusing nggak hilang-hilang Pak. Ini ya Allah ya Rob, ini buat watuk, kemudian bernafasnya susah, makan nggak enak, puyeng itu tiap hari, kayak ada semutnya itu di sini tuh. 40 hari bayangin. Gimana nggak syahid kan kalau kena penyakit seperti ini kan, kena wabah, ya syahid. Atau yang kelima, orang yang mati gara-gara membela hartanya. Yang keenam, orang yang mati gara-gara membela harga dirinya. Itu syahid. Sekarang kita masuk kelompok ketiga, orang yang terkena reruntuhan itu wafat. Wafatnya syahid. Label ini dari Rasul. Label syahid ini dari Rasulullah. Kita nggak bisa ngubah namanya, nggak bisa. Tenggelam syahid, terbakar syahid, itu Rasul yang ngasih label. Kita nggak bisa protes. Orang-orang sekuler ngomong, urung-urung masyarakat sudah dikasih jamuan, wah meninggal syahid, terus kita disuruh ngapain? Syahid, nggak usah ngapa-ngapain karena mereka syahid. Itu sekuler, nadanya minor, nadanya buruk gitu. Nah kalau orang yang muslim beneran dengan dengan pemikiran yang tadi kita sampaikan, konsep Islam yang kita sampaikan, selesai dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setidaknya begitu kan? Setidaknya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau setidaknya kalau dia setelah itu punya kemampuan dia akan bantu. Tidak malah nambah buruk kondisi yang ada di sana. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terlebih lagi Masya Allah, ada seorang anak kecil 3 hari tertimpa reruntuhan. 3 hari Pak, bayangin 3 hari, bukan tertimpanya itu bukan sejam 2 jam, 3 hari. Namanya siapa? Haikal. Iya betul, Haikal. Teman-temannya waktu Isya, ya sholat yuk gitu, sholat Allahu Akbar, amin gitu kan. Subuh bangun lagi dengar azan, ayo sholat, nggak ada yang nerima. Berarti sudah nggak ada itu. Ini anak masih hidup. Besoknya lagi, itu kamu sudah minum, itu ada air tapi aku nggak mau minum. Loh kenapa? Ini bukan air saya. Loh bayangin coba, anak umur 13 tahun, perjuangan di antara hidup dan mati dalam kondisi sakitnya luar biasa, ada air bukan punya dia, nggak mau diminum, padahal membutuhkan dia. Yang terkadang kalau orang itu sehat malah justru diambil aja gitu. Banyak orang seperti itu sekarang. Bisa jadi kita katakan kiainya salah konstruksi dalam membangun rumah. Kiainya salah perhitungan ketika membangun fondasi dan konstruksi rumah. Tapi saya bisa berkata begini, si kiai tidak salah membangun fondasi iman anak. Kira-kira kalau anak kita seperti itu gimana? Ada kejadian atau musibah, anak kita berkata, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah, aku berpasrah kepadamu ya Allah. Bahkan di setiap lisannya itu tergambarkan, terucapkan Astaghfirullah, iya kan? Rabbal baraya, terucap kalimat itu. Coba
ketika anak kita memiliki musibah, terkena musibah, kok kalimat yang diucapkan, ya Allah, astagfirullah, aku beriman kepadamu ya Allah, aku istighfar ya Allah, aku taubat ya Allah. Saya yakin Anda akan bangga. Karena apa? Anak kita dididik dengan pondasi iman yang benar. Bisa jadi manusia itu membangun rumah pondasinya salah perhitungan. Tapi orang tadi ketika membangun pondasi anak, pondasi imannya dia tidak salah. Ngerti nggih, Pak nggih? Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian-kajian kita pada pekan-pekan yang akan datang, insyaallah. Dan semoga dengan cerita ini tadi kita mendapatkan hikmah yang luar biasa, kita menjadi semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, semakin bisa bertobat dan semakin bisa meminta ampunan kepada Allah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.